Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbin wa min adami ya Rab. Baligh maqam waghfir lana Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbin wa min azami Mustafa waghfir lana Ya Allah biha, Ya Allah biha, Ya Allah bi husnil khatimah, Ya Allah biha, Ya Allah biha, Ya Allah bi husnil khatimah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأولاده وذريته وآل بيته الكرام إلى حضرة من صحابة رسول الله أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسهيل وإلى حضرة المؤلف تنكيه المؤلف سلام التوفيق العلامة محمد نواوي بن عمر تنارا وإلى حضرة المؤلفة المؤين العلامة سيد الدين عبد العزيز المالباري ونفعنا بعلومهم وأصولهم وفروعهم وأهل سلسلتهم سير الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Silakan dibuka kitab Sulamut Taufiknya halaman 43 yang paling atas. Halaman 43 yang paling atas. Kita masuk pada bab mengenai puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, ini satu pembahasan. Fisyami, di dalam membahas perkara puasa. Wa ma yuzkaru ma'ahu, dan perkara-perkara yang disebutkan bersama atau terkait dengan ibadah puasa. 43 udah. Ngacak. Pokoknya lihat nomornya aja udah. Saya ulang. Udah ketemu semua belum? Ada yang belum? Itu di situ. Paling atas. Faslun, ini satu pembahasan fisyami, terkait pembahasan masalah puasa. Wa ma yuzkaru ma'u, dan apa-apa yang terkait dengan pembahasan puasa. Yajibu, maka wajib. Apa yang wajib itu? Saumu sahri Ramadhana,
yakni puasa di bulan Ramadan. Bil kitabi menurut Al-Qur'an. Apa dalilnya? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa sunnati, dan menurut hadis baginda Rasul juga diwajibkan berpuasa di bulan Ramadan. Wal ijma'i, dan sepakat para ulama bahwa puasa Ramadan itu hukumnya wajib. Kalau udah ijma' itu berarti seluruh ulama menyepakati bahwa hukum puasa di bulan Ramadan hukumnya wajib. Wa huwa ma'lumun minad dini bid-darurati. Dan perkara kewajiban puasa itu maklum, sudah umum, sudah pada mengetahui minat dini bahwa kewajiban itu merupakan syariat agama. Bidururati, untuk memudahkan. Ya tentunya bagi juga orang yang muda, bukan dalam keadaan darurat. Kewajiban puasa itu sekali lagi buat orang-orang yang dalam keadaan normal. Bukan lagi dalam keadaan musafir, bukan lagi dalam keadaan sakit, bukan lagi dalam keadaan hal-hal tertentu yang menyebabkan dia tidak wajib puasa. Contoh, perempuan yang habis melahirkan, dia emang gak wajib puasa, begitu. Haid misalnya. Nah, bagi perempuan ada hal-hal yang terkait yang menyebabkan si perempuan itu tidak wajib puasa. Tapi bagi laki-laki bagaimana? Nah, bagi laki-laki ketentuannya bisa melalui musafir, bisa melalui kondisi perjalanan, atau misalnya dalam keadaan kurang sehat atau dalam keadaan sakit. Nanti perjalanannya itu pun ada ketentuan. Sakitnya itu pun ada ketentuan. Kalau congean doang mah nggak perlu, batal buat congean, begitu. Tahu congean? Ingusan doang atau pilek. Kalau cuman pilek doang mah nggak masuk ketentuan dia boleh, batal puasa. Sakitnya ini yang mampu menyebabkan dia ketika puasa menjadi lebih buruk keadaannya. Itu maksudnya. Contoh, orang diperban karena misalnya patah tulang, terus oleh dokter untuk minum obat. Kalau kagak minum obat bahaya misalnya. Saya nggak tahu ya kalau penyakit rupa-rupa atau paru-paru itu minum obatnya dijem-jemin apa enggak itu? Satu hari cuma satu. Oh berarti masih bisa puasa ya? Masih bisa. Saya nggak tahu kalau paru-paru tuh. Karena saya dapat info paru-paru itu kalau dia satu hari kagak boleh meninggalkan obat, betul ya? Berapa bulan dia? 6 bulan ya. Tapi cuman sekali. Oh berarti masih bisa. Hah? Apa? Sebelum, iya artinya kan bisa setelah buka, begitu maksudnya kan? Yang penting satu hari satu. Sebab ada juga yang dokter menyarankan sehari minimal harus 3 waktu. Nah kalau menurut dokter 3 waktu itu wajib dijalankan. Kalau dia tidak menjalaninya terus kemudian akan berdampak buruk pada tubuh seseorang yang sakit, maka dia boleh untuk tidak puasa. Yang menentukan sakit boleh batal puasanya bukan kemauan kita, tapi atas perintah siapa? Perintah siapa? Dokter. Dan berdasarkan ketentuan umum. Contoh, ada orang sakit. Sakitnya ini misalnya kena luka bakar. Luka bakarnya 60%. Dia nggak ke dokter. Tapi kira-kira yang begitu menurut akal kita boleh nggak puasa? Nih coba deh. Ada sakit. Ada sakit yang memang ketentuannya ada di dokter. Ada yang secara umum kita juga udah bisa melihat. Misalnya tadi orang kebakaran. Kena luka bakar 60%.
Boleh nggak dia nggak puasa? Nah ini, boleh nggak puasa? Ini ngomong jawabnya ngeri-ngeri amat ini. Boleh apa kagak ini? Enggak. Boleh nggak? Yang begitu tuh nggak perlu nanya dokter maksud saya. Lihat aja kondisinya. Kalau orang diperban semua, badan sampai ke kaki tinggal kepala doang. Lo kan mesti ngejalanin puasa yang begitu. Maksud saya ketentuan itu tuh nggak perlu nanya dokter, juga pakai akal sendiri juga kita paham. Sampai di sini paham maksud saya. Ada orang koma, kagak perlu nanya dokter yang begitu mah. Kemarin belum lama ada jamaah pengajian ibunya koma taruh di rumah. Udah 2 minggu begitu. Itu juga udah pakai selang oksigen. Perlu nanya dokter nggak yang begitu? Oh dok? Hah? Iya maksudnya perlu nanya dokter nggak yang begini puasa? Yang begitu-begitu mah ada ketentuan yang memang kagak perlu ditanyain dokter. Tapi ada ketentuan-ketentuan lain yang memang harus nanya dokter dulu. Dok, bagaimana ini? Saya boleh puasa enggak? Dalam hati mengharapnya enggak puasa juga enggak apa-apa. Begitu kata dokter. Pengen jawaban dokter begitu kata dokter. Malah dokter bilangnya, yang begini mah puasa aja. Nyesel gue nanya dokter begitu. Kalau kata dokter boleh kagak puasa, misalnya orang kekurangan cairan tubuh apa namanya? Dehidrasi. Atau punya mah akut yang memang menurut dokter harus kemudian menyembuhkan lukanya dengan apa namanya? Dengan minum obat, dengan makan. Bagi orang-orang tersebut ketika dokter menyarankan untuk sementara tidak puasa dulu, maka bagi mereka puasa itu menjadi sebuah hal yang boleh ditinggalkan. Karena sebab itu, elatnya itu. Begitu. Ayyamam ma'duratin faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayamin ukhar. Nah yang begitu-gitu tuh boleh ditinggalkan. Sampai di sini paham ya? Baik, kita lanjutkan. Ala kulli muslimin mukallafin, setiap orang muslim yang mukallaf. Siapa itu yang mukallaf? Yang punya ketentuan hukum atas keberlakuan syariat kepada dirinya. Begitu. Siapa saja orang yang kemudian tidak masuk dalam kategori mukallaf? Nah dijelaskan selanjutnya. Fala yajibu, maka enggak wajib alal kafiri, bagi orang kafir. Orang non muslim maka enggak wajib puasa. Dia enggak termasuk mukallaf. Walaupun dia gede, tinggi, keker badannya, tapi non muslim, tidak menjadi agama Islam, maka tidak boleh melaksanakan puasa atau tidak wajib. Tapi ini saya tanya sama Bang Dendi yang bergerak di bidang kedokteran nih. Orang-orang non muslim sekarang juga banyak yang ngelakuin puasa kan? Iya kan? Kenapa katanya tuh puasa itu? Sehat kan? Ternyata puasa itu menurut ahli kedokteran ya, karena saya nanya sama yang kuliah di bidang kedokteran begitu. Ternyata sumutasi, walaupun hadis ini diperdebatkan oleh ulama ya. Hadis ini terus terang diperdebatkan oleh ulama tentang keabsahan, kesohihan daripada hadis ini. Namun ketika kita menilik para ahli kedokteran kemudian mengatakan bahwa ternyata salah satu keajaiban puasa, fadilah dari puasa itu justru malah membuat tubuh lambung menjadi sehat karena butuh waktu untuk istirahat. Namanya usus lambung tuh diajak kerja selama 11 bulan. Maka wajar kalau sebulan itu kemudian sedikit istirahatnya. Kira-kira begitu. Makanya sumutasihu itu, puasalah kalian karena dengan puasa kamu menjadi sehat, itu ternyata itu pun diiyakan oleh para ahli kedokteran. Makanya orang-orang non muslim pun kemudian melaksanakan puasa. Diet-diet itu sebetulnya puasa. Diet-diet itu sebetulnya puasa. Cuma pola makan di diet itu diatur sedemikian rupa supaya ada waktu kosong itu lambung buat mencerna, ada waktu terisi. Sebetulnya konsepnya puasa. Saya gara-gara istri saya ikut program diet. Turun 75, bukan 75. Turun dari 85 ke 75, berarti 10 kilo. Cumanya menderita saya. Sepagian kagak boleh makan, minum mulu begitu. Sampai jam 12 baru boleh
makan. Buset, kencing mulu guys saya urusannya. Minum kagak nanggung-nanggung, minum seteko. Pagi kita minum seteko begitu. Baru boleh makan ntar jam 12. Sepanjangan lagi kagak boleh makan lagi. Besok lagi ketemu jam 12. Yang penting meminum kata dia begitu. Saya pikir-pikir daripada saya diet bayar mahal mana mending saya puasa. Sebab puasa itu ternyata polanya sama. Begitu. Cuman terkadang orang yang berpuasa itu masih mengikuti hawa nafsu. Ketika buka lontong, bakwan, apalagi tuh. Pokoknya segala macam jenis makanan yang terlihat beli begitu. Makan semua, giliran sholat tarawih lemes. Bang Munawir kelakuannya tuh. Begitu. Dan yang lain begitu. Termasuk saya di dalamnya begitu. Padahal mah kan kalau ngelihat ketentuan Rasul itu buka kalau kagak nemuin korma minum pakai air putih. Makanya kalimat dari berbukalah dengan yang manis itu bukan kalimat Rasul. Ini kadang-kadang ada iklan yang kemudian mengaitkan itu perkataan Rasul. Rasul tidak mengatakan berbukalah dengan yang manis. Sebab kalau berbukalah dengan yang manis berarti menyalahi fitrah. Sebab ada orang-orang yang kondisinya punya penyakit gula. Kalau itu dijadikan sebagai sunnah, berarti sunnah itu menyalahi daripada ketentuan umum dalam kesehatan. Tidak mungkin Rasulullah menyarankan sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan kesehatan. Rasul malah menyuruh bukalah dengan korma dengan ketentuan yang ganjil begitu. Habis itu kalau Rasul nggak ketemu minum dengan air jam-jam. Kalau kagak ketemu juga minum dengan air putih begitu. Benar nggak begitu? Nah, ini nanti pakar kesehatan meneliti bagaimana kemudian baginda Rasul kenapa kok buka dengan yang begitu doang. Ternyata ketika seharian lambung kita nggak bekerja, ketika kemudian masuk makanan dia perlu adaptasi dulu. Tapi kalau kolak, bakwan, cabe itu usus ngos-ngosan. Usus juga ngosan yang terjadi akhirnya kemudian asam lambung naik. Yang terjadi kemudian sholat tarawihnya ngos-ngosan jatuhan dia. Coba deh bayangin begitu. Es, teh manis, es campur, es cendol, segala macam es ada begitu. Tapi yang enak emang buka pakai es bener nggak begitu? Kadang-kadang kita juga pakai hawa nafsu begitu ya. Begitu. Di sini alhamdulillah ya kalau buka disediain makanan ya. Alhamdulillah. Ajan makan mau makan aja udah. Begitu. Padahal yang ajan dia doang orangnya itu. Yang makan dia lagi yang makan banyak mah. Begitu. Begitu. Terus siapa lagi? Alal kafiril asli, kafir yang asli. Wala alal majnuni, dan orang gila itu nggak wajib puasa. Jangan ngomong begini nih, berarti yang nggak puasa. Jangan begitu. Konsep itu berbeda, sebab bukan mafhum mukhalafah. Ada yang nanya ke saya begini, Pak Ustadz, saya dagang di bulan puasa, ada yang bilang dagangan saya haram. Kagak. Sebab dagang mah kita juga kan kudu nyiapin buat orang-orang yang kagak puasa. Cuma hormati sama orang yang puasa. Walaupun yang puasa tidak butuh dihormati. Bagaimana kayak caranya begitu. Silakan dagang silakan. Sebab ada juga orang-orang yang kagak puasa, yang memang ketentuan syariat dia tidak boleh melaksanakan puasa, dia juga kan butuh makan, kira-kira begitu. Silakan boleh begitu. Jangan sampai gara-gara Ramadan tukang ikan kagak jualan ikan. Begitu. Malam ya ta'adda bimuzili aklihi bisarobi au ghairihi. Dengan ketentuan ini hilang akal. Majnun itu kan gila. Konsep dasar gila itu kan hilang akal. Hilang akal itu bisa macam-macam prosesnya. Ada yang hilang akal sebab penyakit. Ada yang hilang akalnya sebab apa? Mabok. Sebab minuman. Akhirnya mabok. Atau teler kalau orang sini ngomongnya begitu. Lagi udah tahu mau puasa jam 3 pakai minum
yang beralkohol, akhirnya sampai jam 7 masih mabok. Buat dia tuh orang-orang yang begitu tidak punya kewajiban puasa, tapi dia wajib mengganti puasanya yang ditinggalkan itu. Jangan nanya dosanya ya. Kalau dosa mah udah jelas, sebab dia gilanya atau hilang akalnya sebab karena dirinya sendiri, begitu. Nanti ada ketentuannya. Orang yang pingsan hilang akal nggak? Ada juga kan yang pingsannya rada lama. Pingsan dari jam 3 subuh, kelar-kelar jam 5 menit lagi mau maghrib. Akhirnya dipuasa 5 menit doang begitu. Yang begitu mah nggak punya kewajiban. Wah, saya emang sengaja banget itu mah, kayak orang mana tahu itu tidur dari subuh sampai ketemu mau maghrib. Begitu. Sengaja banget kayaknya puasa begadang mulu. Sengaja banget puasanya begadang mulu supaya nanti ketika selesai sholat subuh tidur rada lamaan begitu tidurnya. Begitu. Fayajibu maka wajib wa yalzamuhu yang begitu ma qada'uhu ba'da ifaqatihi setelah dia sembuh dari hilang akalnya. Wala yajibu dan tidak wajib ala sobiyin bagi anak kecil mah enggak wajib. Tuh. Illa annahu yu'maru bihi li sab'i. Tapi diperintahkan bagi anak kecil yang udah berumur 7 tahun diperintahkan untuk belajar puasa. In ataqa kalau dia mampu. Makanya ada ketentuan orang-orang kita dulu. Ini juga sebetulnya dari para ulama kita. Bagi anak kecil yang umur 7 tahun kalau dia mau belajar puasa silakan. Boleh nggak setengah hari? Boleh. Bagi umur 7. Nah kalau 25 tahun, 35 tahun saya baru belajar puasa setengah hari aja. Itu sih nggak boleh ketentuannya. Bang Munawir setengah hari. Setengah harinya makan soto tangkar. Lanjutin lagi, itu sih namanya bukan setengah hari, emang wayanya lapar begitu. Biarin saya contohin Bang Munawir aja begitu. Wa yutrabu ala tarkihi li asrin. Kalau udah umur 10 tahun masih kagak mau belajar puasa, pukul. Boleh dipukul anak, tapi pukulnya dengan pukul yang mendidik. Begitu bukan digaplokin pakai balok sampai pada bengep tuh anak. Akhirnya bukan puasa malah masuk rumah sakit ya anak. Bukan. Pukul di sana dengan pukulan yang bisa anak itu menjadi takut. Pukulan itu bisa menyebabkan anak kemudian menjadi nurut. Boleh. Dalam agama boleh disyariatkan memukul. Tapi pukul bukan pada bagian muka yang bisa membekas kepada anak. Pukul pada bagian sekedar menakutkan anak. Membuat rasa takut anak kepada orang tua sehingga dia mau melaksanakan puasa begitu. Kasolati sebagaimana sholat begitu. Fa in balagha fi asna'i yaumin. Nah, bagaimana ketika dia lagi puasa setengah hari jam 12 siang rupanya mimpi. Akhirnya dia mencapai usia balik. Kan ada orang yang usia baliknya bunga malam doang, ada yang ada kalanya siang hari. Dia lagi puasa nih. Lagi puasa nih anak kecil nih belum balik nih kan setengah hari. Dia udah buka tuh, udah buka puasa. Setengah hari. Selepas sholat zuhur setelah buka kemudian dia tidur mimpi. Balik. Maka lanjutkan puasanya sampai maghrib. Tapi yang begitu mah tidak perlu dikodok nantinya. Sebab karena dia baliknya di siang hari begitu. Bang Munawir mau udah balik kan? Oh belum. Begitu. Wa kana shaiman lazimatu itmamuhu. Maka yang begitu sempurnakan. Bila qadain tidak perlu diqada pada hari berikutnya. Apa dzalika ar-Ramli. Begitulah pendapat Imam ar-Ramli. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan pada kitab yang selanjutnya. Masih terkait dengan bab nikah. Bismillahirrahmanirrahim. Muhimmatun, ini perkara yang penting. Yahrumu ala rajuli. Nah ini terkait bab nikah. Bagaimana hukumnya memandang, menyentuh.
kepada sesuatu yang mahram dan yang bukan mahram. Bagaimana sih kebolehannya? Begitu. Yahrumu maka haram ala rajuli atas seorang laki-laki walau saykhan himma, walaupun tua bangka. Nah ini. Sebab laki-laki biar tua bangka juga kalau ngeliat perempuan rada cakep mah. Tuh kan udah aja dia mah tuh. Begitu. Ini yang tua mana yang tua nih? Gimana kalau ngeliat perempuan rada cakep gimana? Masih ada ketertarikan gak nih laki-laki nih? Hah? Tuh udah langsung ini mah dalilnya koti, nggak bisa dibantah ini mah. Bukan begitu Pak Endi? Normal. Sebab tadi saya ceramah, nggak muda nggak tua. Kalau ngeliat perempuan cakep lagi naik motor, bajunya keangkat, celananya kedodoran, yang tadi niatnya ke Tangerang, gara-gara tuh perempuan ke Grogol, sampai ngikut ke Grogol. Begitu. Saking ilah, padahal mau belok ke kanan, jadi belok ke kiri, begitu. Haram tetap biar tua bangka juga kalau ngelihat perempuan yang bukan mahramnya. Ta'ammudu kalau sengaja. Nah kalau nggak sengaja bagaimana? Udah yang ngomong rezeki. Begitu. Cuma yang namanya nggak sengaja itu bukan diulang. Lagi begini nih, ngelihat putih-putih, bawa balik lagi langsung. Ya kalau udah begini mulu, udah bukan sengaja lagi, udah bukan nggak sengaja begitu mah. Begitu. Coba sebab kita lewat tadi yang saya bilang ketika kita kan nggak bisa menghindar ketika naik motor di depan tiba-tiba bajunya keangkat, celananya ke bawah, tiba-tiba kelihatan tuh bagian belakangnya. Kita kan nggak sengaja tuh. Lagi juga kalau kita menghindar ngeri bisa celaka. Lagi begini naik motor ketika terbang kita begini bisa nyemplung ke kali, nggak lucu begitu jatuhnya. Yang begitu lewatin, bukan sengaja diikutin. Nah ini yang repot nih, kalau sengaja diikutin. Gitu. Ta'ammudu nadhari sayin min badani ajnabiyatin hurratin au amatin balagot haddan tustahafi. Jadi kalau sengaja memandang sesuatu min badani daripada badan ajnabiyah, perempuan-perempuan ajnabiyah, au hurratin atau perempuan-perempuan merdeka, au amatin atau budak perempuan, balagot haddan tustah sampai batas nafsu syahwatnya, fi pada itu yang dipandang, walau sauhaa, walaupun dia tua, walaupun dia ya istilahnya walaupun dia ada nafsunya, au ajuzan ataupun tua bangka, hukumnya tetap sama. Wa aksu dan sebaliknya, baik perempuan juga ngelihat laki-laki hukumnya haram. Bukan cuman perempuan doang yang dilihat haram, tapi laki-laki kalau ngelihat perempuan haram, perempuan ngelihat laki-laki juga hukumnya haram. Nah, makanya laki-laki diharamkan, dilarang menggunakan pakaian di bawah di atas lutut. Ya masih kalau masih ada yang laki-laki pakai celana di atas lutut yang dengkulnya kelihatan, itu aurat. Aurat itu. Dan perempuan yang ngelihat, barangkali ngelihat dengkulnya Bang Munawir nafsu, kita kagak pernah tahu. Barangkali ada laki-laki pakai celana pendek, barangkali perempuan ngelihat dengkulnya laki nafsu, kita nggak pernah tahu, bener nggak? Dan itu haram hukumnya. Apakah kemudian dosa nggak? Itu dosa yang kita lakukan tanpa kita sengaja, ternyata ada hukumnya dosa. Baik yang ngelihat maupun yang membuka aurat. Gitu. Barangkali juga kan begitu. Nah, batas auratnya laki-laki sampai mana? Baina surrah warukbah, di antara pusar dengan lutut, maka bagian atas boleh dilihat, itu tidak menjadi dosa, begitu. Walaupun ternyata ngelihat dada kita ada yang nafsu, itu mah urusan dia dah, begitu. Yang penting kita nggak dapat dosa. Tapi kalau perempuan merdeka ama perempuan yang ajnabiyah. Ajnabiyah itu perempuan yang bukan dari budak, tapi perempuan suci yang memang dari kalangan normal seperti kita. Itu namanya ajnabiyah. Maka di mana batas auratnya? Begitu.
Nah, khilafan berbeda lil Hawi di dalam kitab Al-Hawi Kar-Rafi'i sebagaimana Imam Rafi'i wa inna dzara bi ghairi sahwatin. Jadi kalau Imam Rafi'i dalam kitab Al-Hawi Al-Kabir tuh kitabnya 20 jilid. Segede-gede begini satu jilidnya. Ada 20 jilid. Hah? Iya, begitu. 20. Masya Allah. Itu saya punya kitabnya. Kalau mau belajar fikih secara dalam silakan itu. Begitu. Nah terus kemudian mana tadi itu? Terus kemudian wa inna dzarabi ghairi sahwat. Bagaimana jika memandang tanpa syahwat? Nah, begitu. Tadi kan pakai syahwat tuh mandangnya. Laki-laki nih, aki-aki ngelihat perempuan kagak pakai jilbab, rambutnya kelihatan, rupanya ngelihat rambutnya bekibas begitu, muncul nafsu. Ya kita nggak tahu juga namanya aki-aki, namanya kita laki-laki ngelihat perempuan begini, bekibas rambutnya, buat langsung nyerbek wanginya, muncul lah tuh, waduh, begitu. Muncul nafsunya lagi tuh perempuan mengkibas aja depan aki-aki lagi, begitu. Bagaimana kalau nggak ada syahwat? Kalau tadi kan pakai syahwat. Walaupun Imam Ar-Rafi'i mengatakan berbeda, kalau pakai syahwat baru dosa, kalau enggak begitu. Bagaimana kemudian kalau nggak ada syahwat? Au ma'amnil fitnati, atau aman dari fitnah. Alal mu'tamad, menurut pendapat yang mu'tamad tetap hukumnya haram. Walaupun kagak ada nafsunya, begitu. Nah ada pertanyaan, bagaimana kalau kita ngelihat nenek-nenek? Udah gak enak dilihat. Jangankan saya yang muda, yang aki-aki ngelihat nenek-nenek udah mulai nafsu nggak? Hah? Ini saya tanya nih, ini saya tanya nih. Ini saya mic-nya sejauh ini sengaja nih mah. Aki-aki ngelihat nenek-nenek udah pewat, nafsu nggak? Ya situ nggak nafsu juga. Nggak ngerasain dia bagaimana keracunan susu. Tapi pernah nggak ngedenger ada anak muda kawin sama nenek-nenek? Berarti dia nafsu nggak? Ada nafsu nggak itu berarti? Hah? Pernah nggak ngeliat berita anak muda umur 25 kawin dengan umur 60? Ada kan? Berarti ada nafsu nggak? Nah itu kenapa hukumnya tetap haram. Walaupun nenek-nenek. Nah, lain cerita kalau tuh nenek-nenek udah mulai pikun. Kadang-kadang nenek-nenek buka BH-nya sembarangan aja. Bener apa kagak itu? Ya kita nggak dilihat, depan mata dibukanya. Begitu. Waduh, begitu. La fi nahwi mir'anat, termasuk juga. Nah, bagaimana menurut para ulama? La fi nahwi mir'atin. Wah. Ada pendapat ulama yang mengatakan kagak dosa kalau ngelihat perempuan melalui cermin. Jadi ini cewek di belakang nih. Begitu tuh. Ada ulama yang mengatakan nggak dosa. Makanya ada yang mengatakan ngelihat gambar cewek cakep di HP itu nggak dosa. Wah, dalil ini dipakai nih. Kirimin gambar-gambar gitu. Lah, ini keterangannya ada. La fi nahwi mir'atin, tidak dosa ngelihat perempuan ketika melalui cermin. Tapi juga ada ulama yang mengatakan hukumnya tetap dosa. Kenapa yang mengatakan dosa? Karena dianggapnya ketika kita ngelihat nih, misalnya nih ginian, kita lihat langsung sama kita lihat pakai cermin begitu. Produk yang sama bukan? Ulama yang mengatakan tetap dosa, dia beranggapan bahwa walaupun ngelihatnya pakai cermin kan, tapi kulitnya mah kulit yang sama, tubuhnya tubuh yang sama, begitu. Paham nggak sampai di sini? Tapi walaupun demikian kita mesti menghormati pendapat ulama yang mengatakan tidak dosa melihat perempuan dengan cermin. Makanya dulu zaman SD, zaman SMP, anak-anak laki asal megang rautan kakinya taruh di bawah. Melihatnya dari mana? Bukan begitu Bang Munawir? Suka ngeliatin rok perempuan pakai rautan. Bener nggak tuh? Rautan kan ada kacanya tuh. Begitu.
Wah, dulu tuh anak santri asal ngaji begini nih demen nih. Wah, ini nih celah kita nggak dapat dosa nih. Begitu pakai kaca jatuhnya begitu. Tapi demikian pun saya lebih memilih pendapat yang mengatakan dosa, ya. Kenapa? Karena nafsu yang timbul sama begitu. Nafsu yang timbul sama. Begitu zaman dulu pakai rautan itu zaman dulu. Begitu. Ini didukung oleh aftabihi ghairu wahidin. Ini merupakan fatwa ulama kebanyakan. Coba bayangin tuh. Ghairu wahidin itu bukan satu pendapatnya, tapi kalau ngomong aksar itu banyak. Tapi kalau ghairu wahidin bukan cuma satu, berarti apa namanya? Lu kata siapa? No, yang ngomong bukan cuma satu doang yang ngomong. Berarti apa tuh orang tuh? Kalau ada saya kalimat begini nih. Ini rasanya enak. Emang kata siapa lu? Jadi bukan gua doang yang ngomong. Kalau bukan gua doang yang ngomong, berarti yang ngomong berapa orang? Nah itu. Afta fatwa bihi tentang terkait melihat perempuan melalui cermin, ghairu wahidin, pendapat itu bukan satu orang tapi banyak. Nah, begitu. Silakan dah itu mah dah. Kalau saya menyarankan sebaiknya tidak menjadi halal begitu. Wa qaulul Isnawi tab'an lirraudhah, berkata Imam Asnawi mengikuti terdapat dalam kitab Raudhah. Wasawabu, maka boleh atau benar hilun nadhari, halal memandang ilal wajhi wal kaffaini inda abnil fitnati, boleh memandang perempuan pada wajah dan dua telapak tangan. Itu lebih jauh daripada fitnah. Maka hukumnya membuka aurat itu bagi perempuan, apa yang boleh dibuka? Ya ini aurat ketika sholat. Oh begitu Pak Ustadz? Iya, keterangannya di sini begitu. Apa yang boleh dibuka itu bagi seorang perempuan itu adalah aurat ketika dia sholat. Mana aurat yang ditutup ketika sholat? Itulah yang tidak boleh ditampakkan ketika dalam kehidupan sehari-hari. Mana yang boleh? Muka, menurut Imam Syafi'i, muka dan dua telapak tangan. Itu yang boleh dibuka begitu. Ustadz bagaimana Pak Ustadz ini? Ngomong-ngomong istri saya ini belum berjilbab ini. Apa saya dosa apa kagak ini? Begitu. Aduh. Jangan hanya begitu ya ntar ya. Begitu. Pokoknya usahakan dulu biar supaya istri kemudian menutup auratnya. Pelan-pelan aja. Begitu. Jangan dipaksain nih habis ngaji ntar ngomel nih. Kata Ustadz Pauji udah pakai jilbab. Ntar gue yang dosa. Lu mah enak-enakan lu mah. Nggak boleh begitu. Urusan begini mah kudu pelan-pelan. Sampai di sini paham? Berbahagialah yang istrinya sudah mulai menutup aurat. Begitu. Wa qadal ikhtiyalu Azra'i, dan begitu pun pilihan yang daripada Imam Azra'i qauluhu jam'in, dan ini ada perkataan jama' atau perkataan daripada banyak ulama. Yahillu, maka boleh nazaru memandang wajah wakafi dan dua telapak tangan ajujin wanita tua yu'manu min nazari imal fitnah, jika kita melihat itu maka aman daripada fitnah begitu. Wala yahilun nazaru ila unukil hurati wa ra'siha qat'an, menurut kesepakatan ijma ulama kagak boleh melihat unuk. Apa unuk? Pundak atau leher. Ama roksi kepala. Hukumnya melihat kepala perempuan itu haram. Dan unuk. Apa unuk? Unuk itu pundak begitu. Kalau begitu berarti nutup kepala merupakan perintah bukan? Kalau melihat keterangan dalam kitab ini bahwa ternyata aurat perempuan itu kepala sampai pundaknya. Makanya orang pakai jilbab itu ditutup sampai lehernya, karena memang unuk itu nggak boleh dilihat begitu. Ada juga sih yang pakai jilbabnya mau-maunya aja ya, tapi jangan diomelin. Kadangkala ada orang itu baru belajar. Fikih itu ada fikih terapan, ada fikih tahapan. Kadang-kadang ustadz galak juga sih.
boleh nggak Pak Ustadz, istri saya baru belajar pakai jilbab, baru pakai kerudungan doang begini nih. Haram. Waduh, kalau udah begitu udah nggak pakai jilbab lagi urusannya. Biarin pelan-pelan, namanya orang belajar mah. Kalau dia masih mampunya begitu silakan. Nanti lama-lama juga dia kepengen nutup begitu. Tuh kalau ngajak ulama begitu tuh enak. Begitu kan? Begitu. Pak Ustadz, alhamdulillah istri saya udah pakai pakaiannya, udah nggak ketat lagi, alhamdulillah. Tapi belum pakai jilbab, nggak apa-apa, pelan-pelan aja. Enak begitu mah. Oh Pak Ustadz, istri saya udah nggak pakai baju ketat lagi, udah pakai bajunya, alhamdulillah tekuk tubuhnya udah kelihatan. Tapi belum pakai jilbab, ya neraka itu mah. Waduh, kalau udah neraka mulu ya, serem awalnya kayaknya, begitu. Wakila, nah ini pendapat lemah. Ya ilmu ma'al karohati, maka boleh memandang tapi hukumnya makruh. An-nadharu bila sawatin wa khaufin fitnati ilal amah. Yakni memandang perempuan tanpa syahwat, wa khaufi fitnatin, dan khawatir memunculkan fitnah ilal amah kepada wanita sahaya atau budak. Ini mah enggak ada dah, saya enggak perlu jelasin sebab budak udah enggak ada. Illa kecuali ma baina surrah wa rukbah. Nah, kalau budak zaman dulu, budak perempuan, payudaranya boleh dilihat. Dia cuman pusar sama lutut. Makanya di Bali dulu Indonesia pertama, di Bali itu pertama pakai perempuan pakai baju itu cuman sampai pusar, atasnya mah kagak. Begitu, itu budaya Indonesia. Tapi belakangan kemudian sudah mulai masuk ajaran agama Islam, akhirnya kemudian yang atas ditutup sekarang begitu. Nah itu bagian daripada keterangan. Tapi itu untuk budak, begitu, untuk budak. Li'annahu auratuha fi sholati, karena buat budak itu, budak perempuan auratnya adalah baina surrah wa rukbah, di dalam sholat, begitu. Walaysa minal aurati saut. Nah, ada yang mengatakan suara perempuan itu adalah aurat. Benar enggak? Ternyata di kitab ini laisa minal aurati as-sautu. Suara perempuan itu ternyata bukan aurat. Jadi kalau kita ngedengar suara perempuan, boleh nggak? Boleh, secara hukum asal dia boleh. Tetapi nanti tafsil, ada perinciannya. Apa saja yang kemudian suara perempuan yang kagak boleh? Di sini keterangannya, fala yahrumu sama'uhu, maka haram sama'uhu mendengar itu suara, ila kecuali in khusya minhu fitnatun, memunculkan fitnah. Autuzzabi, atau ada suara perempuan yang mendesah-desah. Begitu-gitu tuh. Kalau ngobrol sama kita lenje. Ayo telepon saya, ngomongnya di telepon, ngomong sesuatu yang bisa mengandung birahi. Ada nggak perempuan begitu? Pernah nggak nelpon begitu Bang Munawir? Kan ada perempuan-perempuan yang suka telepon-telepon malam-malam tuh. Atau ada yang perempuan suaranya mendesah-desah. Kayak penyanyi orkes kalau lagi nyanyi. Bagaimana suaranya? Pokoknya begitu dah. Ada ahnya begitu. Ayo bang, begitulah kira-kira. Nah yang begitu hukumnya haram. Hukum asalnya boleh, tidak menjadi aurat. Tapi tafsil, dirinci. Kalau suara itu memunculkan fitnah, maka menjadi haram. Kalau suara itu membuat nikmat dan memunculkan syahwat laki-laki dengan mendesah-desah, dengan bersegala macam, maka hukumnya menjadi haram. Begitu. Kama bahathahul Zarkasiyu, sebagaimana dibahas oleh Imam Az-Zarkasi. Baik, ada waktu berapa menit ini Bang Denny? Berapa? Saya nggak kelihatan. 12 menit ya? Hah? 7 menit. Oh iya, baik. Silakan, ada yang mau bertanya terkait masalah yang tadi disampaikan puasa atau masalah memandang wanita dalam bab nikah. Ada? Ada yang nanya nggak nih? Kayaknya udah paham semua nih, kalau udah begini cakep nih.
Waduh, kenalan seorang wanita ini. Oh, zaman dulu. Grup qasidah. Itu diundang ke acara hajatan. Lantas dalam nyanyi qasidah itu ketimpangan, joget-joget, dan disawer tuh sama penonton. Nah itu dapat hasil itu pembagian dari grup itu kan dia pembagian. Terus dibagi tuh sama kita orang yang artinya teman-teman lah. Makan gitu orang baik. Begini, pertama bedakan ya antara seni musik dengan seni tari. Kadang-kadang orang mengaitkan dua perkara itu menjadi satu, padahal dua perkara itu dua perkara yang berbeda. Seni musik ya seni musik, seni tari ya seni tari. Seni musik hukumnya menurut saya dan mengikuti pendapat para ulama, termasuk kebanyakan ulama, tidak haram. Walaupun saya menghormati pendapat ulama-ulama yang mengatakan musik itu hukumnya haram. Saya tidak mengatakan haram. Karena hukum asal musik itu tidak jelas. Apakah yang dimaksud oleh hadis Rasul dengan musik itu seperti yang sekarang? Bukan. Musik yang bagaimana? Asalnya hukumnya tidak haram. Tapi nanti tafsir dirinci. Kalau main musik lupa sholat, maka musik itu menjadi haram. Kalau main musik itu kemudian menjadi maksiat, maka kembali hukumnya menjadi haram. Kalau main musik itu dengan perjudian, maka menjadi haram. Jadi tafsil nanti. Perincian selanjutnya tergantung ilat yang mengikuti padanya. Seni tari. Nah, seni tari. Kalau kemudian tari itu menunjukkan lekuk tubuh. Begini-begini nih, sampai melekuk-melekuk begitu. Yang kemudian kelihatan bentuk tubuhnya, maka hukumnya menjadi haram. Pak Ustadz, senam bagaimana senam itu senam? Nah, kalau senam itu di kalangan perempuan doang, di satu ruangan, perempuan sama perempuan doang, maka hukumnya menjadi boleh. Maka saya bilang tadi tafsil. Tafsil itu lihat kondisi. Tidak boleh mengharamkan satu paket. Senam hukumnya haram. Nggak boleh begitu. Lihat kondisi. Kalau dia senam dalam kondisi cuman perempuan doang, di satu ruangan yang cuman perempuan doang, maka hukumnya menjadi boleh. Tapi yang jeleknya udah di ruangan direkam. Direkam, di share. Nah itu yang nggak boleh. Begitu. Terus kalau di tempat umum, yang laki-laki pada nungguin di belakang nih, begini aja nih gini nih. Begitu. Ini siapa yang suka nungguin ibu-ibu senam nih? Begitu. Bang Dedi bagaimana? Itu menjadi lain ceritanya. Apalagi itu laki-laki ngelihat sampai melotot mengiler begitu. Buset. Itu yang bimbingnya luar biasa betul begitu. Nah, itu lain ketentuannya, begitu. Terus bagaimana dengan hadiah? Saya nggak bilang sawer ya. Sawer itu bahasa kita. Bahasa betulnya itu kan hadiah. Orang ngasih, si penonton ngasih kepada penyanyi hadiah. Sama ketika orang ngaji, terus kemudian dikasih hadiah, maka itu menjadi milik si yang dikasih. Terus ada ketentuan dibagi-bagi. Bagaimana? Hukum hadiah itu hukumnya halal. Tapi nanti tafsir lagi. Kalau duitnya hasil duit mencuri, maka hadiah itu menjadi haram. Terus kalau tuh yang dikasih kagak tahu, enggak dosa. Kecuali itu yang dikasih tahu dosa. Tahu bahwa ini duit nyuri, terus dikasih ke dia, maka itu menjadi dosa. Sampai di sini paham? Paham ya, Ustaz Misra ya? Begitu. Ada lagi yang lain? Hah? Apa? Siapa yang? Oh, nyawer boleh nggak lo kok? Saya bilang begini ya. Ini dengerin dulu nih hukumnya. Kalau nyawernya itu berbentuk hadiah, niatnya hadiah, ngasih, niatnya hadiah kita ngasih, maka boleh nggak? Boleh. Tapi kalau ada embel-embel hadiahnya, misalnya dia mau nyawer terus bisa nyentuh sesuatu, apalagi naruhnya di tempat-tempat tertentu, itu gimana tuh, Bang Munawir? Haram apa harum? Kira-kira begitu. Ya, dia yang nyumbang apa dia minta?
Ya. Oh boleh. Boleh, masa nggak boleh? Kan tadi saya bilang hukumnya seni musik, hukumnya boleh. Begitu. Nah, untuk kemudian haram atau tidaknya lihat tafsirnya. Saya pikir cukup ya. Baik, alhamdulillah wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah aja belum?